Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas hadiran adik-adik semua dalam perkuliahan ini. Jadi saya mengharapkan waktu perkuliahan kita itu kita bisa berkumpul tepat waktu, yaitu pada jam 9.40 setiap hari Selasa. Ini Al-Sorak si Mare-Mare. Anda di jalan ya? Lagi nyetir? Iya, Pak. Saya izin matiin kamera, Pak. Oke, kalau bisa minggir dulu. Mau kemana itu? Dari mana? Lagi di jalan ini, Pak. Dari rumah, Pak. Dari rumah. Mau ke? Apa, Pak? Mau kemana? Mau ke tempat kerja, Pak. Mau ke kerja. Hari ini kerja ya? Oke. Iya, Pak. Yalah, nggak apa-apa. Maaf kan, Matikan. Pak, aku matiin kamera, Pak. Nggak apa-apa. Nanti sebentar Makasih, Pak. saya screenshot dulu ya. Saya screenshot. Jadi yang mati kamera nanti nggak saya bikin hadir. Jadi pengukuran tenaga ukur listrik Kau bilang buat suara punya. Diskuti kok kenapa? Jadi, baiklah kita mulai perkuliahan kita. Berapa jumlah kita semuanya yang mengikuti perkuliahan ini, yang mengambil mata kuliah? Yang hadir hari ini ada yang hadir baru 13 orang, Pak. Nggak tahu kalau seluruhnya, belum tahu. keseluruhannya. Jadi gini, nanti kita mau buat kelompok. Kalau jumlahnya sekitar 30 orang kan, artinya mungkin bisa satu kelompok itu 3 orang gitu. Tapi kalau kelompoknya, kalau jumlahnya sedikit, mungkin satu orang nanti satu paper atau satu tugas gitu. Kemudian lagi sekedar tambahan untuk perkuliahan, nama yang
gunakan pada apa namanya nama profil Anda, itu Anda buat aja misalnya tambuk berapa misalnya 20, nomor ujungnya berapa gitu kan, baru namanya Karlin misalnya. Dia lebih enak kan? Jangan nama-nama misalnya ada nama Samsung atau ada Oppo dan lain sebagainya. Kemudian sekedar pengantar, kita insya Allah perkuliahan ini selama 14 kali pertemuan, 2 pertemuan lagi itu mid semester sama semester. Kemudian, jadi di sini metode perkuliahan kita mungkin kita tidak lagi banyak menggunakan ceramah ataupun pemaparan oleh dosen. Saya mengharapkan nanti kalau kita sudah membagi kelompok, nanti akan saya bagi, kemudian juga topik-topiknya sudah saya rinci, nanti akan saya buat tugas di masing-masing kelompok tadi. Nanti pada setiap kali pertemuan, kelompoknya akan memaparkan makalahnya. Jadi saya tidak perlu banyak membahas ataupun menyampaikan materi. Nanti materinya dari Anda, saya akan mengkoreksi, kemudian juga akan melakukan review terhadap materi-materi yang Anda paparkan. Karena yang diinginkan sekarang ini adalah mahasiswa bisa aktif, kemudian juga mereka bisa menemukan sendiri apa yang mesti mereka pelajari atau yang harus mereka dapatkan. Jadi nanti makalahnya kalian buat sebagus mungkin, kemudian dipaparkan pada setiap kali pertemuannya, baru kita bahas secara bersama-sama. Tapi topik makalahnya nanti akan saya berikan sesuai dengan topik mata kuliah kita. Jadi nanti metodenya seperti itu, mulai minggu depan berarti kita sudah memaparkan makalah. Kita nanti bentuk kelompok sementara ini, kemudian materinya setiap kelompok itu akan saya kirimkan melalui grup WA nanti. Jadi kelompoknya akan saya bagi nanti, saya dapatkan itu dari data di portal. Di portal kan ada nama-nama orang yang mengambil mata kuliah ini, kemudian akan saya bagi kelompoknya, jumlah kelompok itu sama dengan jumlah topik mata kuliah kita. Jadi mulai minggu depan kita mulai pemaparan dari kelompok-kelompok yang sudah saya tentukan topik paper atau makalahnya. Anda buat dengan sebaik mungkin. Boleh Anda mengutip dari mana, kayak dari Google, atau dari YouTube dan lain sebagainya, topiknya, tapi Anda kuasai. Anda kuasai, Anda pahami, kemudian nanti Anda paparkan, sehingga ketika kita berdiskusi, ditanya, Anda bisa menjelaskan. Jadi topik yang Anda buat di makalah itu, harus Anda kuasai betul-betul. Jadi boleh Anda mengambil dari makalah yang mana gitu kan, tentang topik yang nanti akan saya berikan. Tapi yang jelas di situ setiap yang Anda paparkan Anda harus cantumkan sumbernya dari mana. Jadi kan ketika Anda mengatakan bahwa rumus daripada V sama dengan I kali R, maka harus Anda cantumkan buku sumbernya. Jadi saya tidak menerima kalau pernyataan-pernyataan itu Anda cantumkan hanya berdasarkan yang pernah Anda pelajari misalnya. Tapi di sini kita harus belajar bagaimana Anda menggunakan setiap materi yang Anda tulis, itu harus Anda cantumkan. Ini apa tuh?
Apakah sudah sayang presentasi saya? Oke, baiklah untuk pengantar, saya sedikit akan mereview sebagai dasar ketika ini semester berapa? Mohon maaf saya tanya. Semester 4, Pak. Semester 4 ya. Oke. Nah, jadi coba saya tutup ya presentasi ini apa? Share saya tutup aja lah. Saya mau berdiskusi dulu untuk coba Yosua Sihaan buka mikrofonnya. Ya. Di mana nih posisinya Yosua? Saya di Sorong-Borong, Pak. Di Borong-Borong, di kampung. Ya, Pak. Oke, Yosua, coba Anda sebutkan rumus daripada arus listrik menurut hukum Ampere. Oke, Yosua? Kok hilang Yosua? Oh, ini enggak. Yosua? Ya, Pak. Anda sebutkan. Nah, menurut hukum Ampere apa rumus daripada arus atau I? Mana Yosuanya? Putus ya. Oke, kalau begitu saya masuk ke Bang Rio Prayogi. Buka mikrofonnya. Ya, Pak. Ya, oke Rio. Coba Anda sebutkan rumus daripada tegangan listrik atau V. Kenapa, Pak? Coba Anda Jelas, Pak. sebutkan rumus daripada tegangan listrik atau V. Oke Rio, buka mic-nya. Mic-nya dibuka aja, nggak usah tutup. Selagi saya masih bertanya, mic-nya dibuka aja. Coba Anda sebutkan rumus tegangan. Gimana Rio? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Anda kan udah belajar ini, belajar dasar teknik elektro, udah belajar kan? Udah belajar belum? Dasar teknik elektro. Iya. Oke, ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Muhammad Adrian. Rumus tegangan ya, Pak? Iya, rumus tegangan. Kalau V itu, Pak, tegangan, Pak. Rumusnya? Kalau apa? Rumusnya? Iya. Oke, Pak. Ada. Nenen. Ada, Pak.
Searching. Sabar Pak, nengok buku dulu. Gaya nengok buku. Aduh, kalau rumus tegangan Anda masih melihat buku, V sama dengan I kali R, Pak. gimana? Rumus tegangan V sama dengan I kali R. V sama V. dengan I kali I R. kali R. Ya, betul Pak. Oke. Jadi kalau ada arus mengalir, kemudian diberikan tahanan, suatu nilai tahanan, maka di kedua ujung tahanan tersebut akan muncul tegangan listrik. Sekarang saya tanya lagi, Berta Simorangkir, ceweknya. Ya Pak, saya Pak. Oke. Apa? Oh, belum saya tanya tadi ya. Bentar ya. Coba Anda, apa yang dimaksud dengan tegangan itu atau potensial? Ya, Berta. Tegangan atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal ke kutub terminal yang lain, Pak, menggunakan muatan listrik. Kurang jelas? Coba secara sederhana bahasanya. Jangan membaca gitu, jadi nggak paham maksudnya kalau membaca gitu. Coba Berta, apa yang dimaksud dengan tegangan? Tegangan atau beda potensial adalah komponen yang bekerja dari kutub terminal ke kutub terminal yang lainnya dengan menggerakkan muatan listrik, Pak. Sebenarnya, coba ada yang bisa lebih sederhana, supaya kita lebih mudah memahaminya. Kalau seperti itu kan susah untuk dipahami. Pak, izin menjawab. Oke, siapa? Menurut saya tegangan potensial adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari tempat satu ke tempat lainnya, Pak. Oke. Maksudnya seperti apa coba? Kalau ini mungkin membaca tadi sehingga siapa? Rida tadi kan? Siapa yang menjawab tadi? Saya Pak Rido, Pak. Rido. Maksudnya seperti apa itu? Kalaulah ada katakanlah baterai misalkan. Ada baterai, kemudian tegangannya berapa? 12 volt misalnya baterai kereta. Jadi yang dimaksud dengan tegangan 12 itu kenapa? Yang dimaksud tegangan 12, Pak. Ya, 12 volt. Tegangan 12 volt itu tegangan yang dibutuhkannya, Pak. Kenapa dia dikatakan 12 volt? Kenapa, Pak? Kenapa dia dikatakan 12 volt? Karena dia menggunakan arus DC, Pak. Bukan itu. Kalau DC, AC, oke kalau gitu. Kenapa dikatakan 220 volt? 220 karena pemakaiannya untuk tegangan AC. Itu bukan seperti itu menjawabnya. Kalau saya tanya kenapa dikatakan 220 volt? Tadi kan Anda sudah mengatakan definisinya dan itu tepat. Nah, tapi kenapa dikatakan 12 volt? Enggak 20 volt ya? Ya itu tadi, karena energi yang digunakan untuk memindahkan muatan itu sebesar 12 volt. Ya, Pak. Jadi kan di kutubnya itu ada penumpukan tegangan. Penumpukan tegangan yang mana itu akan bisa penumpukan muatan. Dan akan dilepaskan ketika diberikan energi sebesar 12 volt.
pada 12 volt. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan arus listrik? Al-Sorak Simare-mare. Iya, Pak. Ada, Pak. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Oke, Al-Sorak mungkin masih nyetir. Coba Wahdi Al-Fikri. Wahdi Al-Fikri. Oh, enggak datang mungkin ya. Coba Istiar Hasar. Saya, Pak. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik itu energi muatan yang mengalir dari negatif ke positif ya, Pak. Coba diperbaiki lagi. Dia kan arus. Berarti ada Muatan energinya, Pak, yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain, atau dari satu kutub ke kutub yang lain. arus itu adalah aliran daripada muatan-muatan. Iya, Pak, muatan-muatan energi. Muatan apa? Energi. Energi akan muncul kalau ada tegangan. Ya. Untuk apa? Arus listrik muatan elektron ya, Pak? Kalau arus listrik berarti muatan, pokoknya muatan dulu, mau elektron kah atau proton kah? Ada aliran muatan dari satu titik ke titik yang lain. Titik dari yang lain. positif ke negatif misalnya. Semakin besar arus berarti semakin banyak muatan yang mengalir. Seperti arus air juga. Ketika arusnya besar, maka berarti airnya itu banyak yang mengalir. Makanya dalam rumus itu, arus itu adalah jumlah muatan atau Q per T. Jumlah muatan yang mengalir setiap detiknya. Jadi itu dasar-dasar yang harus kalian pahami. Di dalam teknik elektro, mau belajar pengukuran, mau belajar rangkaian listrik, nah, yang dasar-dasar seperti itu harus kalian pahami terlebih dahulu. Baru nanti bisa melanjutkan ke materi yang lebih tinggi lagi. Nah, contohnya dalam pengukuran listrik itu ada, misalnya kita mengukur tegangan. Ketika mengukur tegangan, ada nggak arus yang mengalir? Ada, Pak. Ada. Besar atau kecil? Tergantung muatan yang mengalir di apanya, Pak? Enggak, gini. Kalau kita mengukur tegangan menggunakan katakanlah voltmeter atau multimeter. Ketika switch-nya itu kita putar ke tegangan V, maka ada nggak arus yang mengalir? Ada, Pak. Oke, Ridho anggap prestasi. Besar atau kecil, Do? Karena dia pengukurannya dalam keadaan bertegangan, besar, Pak. Besar. Iya, Pak. Ini Ridho punya dua akunnya, Do ya? Yang di laptop ini masih bermasalah mikrofonnya, Pak. Oh, berarti jumlah kita ini sebenarnya enggak, ini ada yang double ya. 17 dikurang saya 2, kurang 3. 14 orang. Oke, Do. Nah, tadi arusnya besar ya? Iya, Pak. Oke, saya tahan pendapat dari Ridho. Ketika melakukan pengukuran tegangan, kata Ridho, arus yang mengalir itu besar. Sekarang Wahyu Ilhamsah.
Wahyu. Tadi ada mana nih Wahyu, Berta, Likwa, Fatur, Ridho. Saya panggil menghilang dia. Coba ini aja lah. Alihwa Dana Rangkuti. Iya, Pak. Oke. Apa tadi pertanyaan saya karena pangling saya jadinya. Apa Arus tadi ya? listrik, Pak. Nah, arus listrik. Oh, ketika mengukur tegangan listrik menggunakan katakanlah voltmeter, maka arus yang mengalir itu ada. Oke, saya setuju ada. Apakah arusnya besar atau kecil? Besar, Pak. Kenapa dikatakan besar? Karena tegangan yang dari listrik itu, Pak. Bukan tegangan listrik. Mungkin Istiar mau menanggapi? Kalau misalnya arus listrik itu bukan, menurut saya tergantung sama daya yang digunakan ya Pak ya, karena kan dia bisa jadi daya elektronika yang besar, kemudian arus yang digunakan itu semakin besar gitu Pak. Begini maksud saya, Istiar, ketika kita menggunakan alat ukur yang namanya voltmeter, adakah arus yang mengalir? Saya mau tanya dulu sama Istiar. Menurut Istiar, ada nggak arus yang mengalir? Kalau pakai satuan volt ya Pak? Iya. Kalau pakai satuan volt, nggak kebaca mungkin ya Pak ya? Karena kan dia satuan arus kan ampere ya Pak ya? Enggak, maksudnya gini, ketika Istiar mengukur pakai voltmeter, ya, ada nggak arus yang mengalir dalam rangkaian voltmeter itu? Ada Pak. Ada. Iya. Oke. Untuk apa dia mengalir? Dia kan mengukur tegangan. Iya. Ya, Istiar. Saya tanya. Ini arus yang di voltmeternya ya Pak ya? Iya. Oh, ada Pak, karena kan voltmeternya kan kalau kita mengukur tegangan dia kan ada beban gitu kan. Jadi beban dari muatan dari positif kemudian itu ke negatif karena ada beban jadi dia mengaliri arus untuk mengukur si voltmeternya itu tadi. Jadi arusnya itu arus di mana, Istiar? Arus yang dari baterai voltmeternya, Pak. Baterai voltmeter. Iya. Nah, jadi kan seperti itu filosofisnya. Agar voltmeter tersebut bisa menggerakkan jarum, tentunya dia harus ada arus yang melewati kumparannya karena sistem katakanlah multimeter yang yang jarum ya, yang analog, ada arus yang mengalir yang digunakan untuk membuat atau mengenergize daripada kumparan voltmeter tersebut. Jadi ada arus yang mengalir, walaupun sebenarnya itu arus bukanlah arus yang mengalir dalam rangkaian. Karena ketika kita mengukur tegangan, kita tidak mengharapkan, tidak menginginkan adanya arus yang mengalir. Karena kita di situ mengukur tegangan. Kalau arus yang mengalirnya besar, maka tegangan yang kita ukur itu pasti tidak presisi atau tidak tepat. Karena sebagian besar arusnya sudah mengalir di peralatan. Belum ada konsep. Jadi ketika mengukur tegangan itu arus yang